Apa betul investasi hanya untuk kaum-kaum yang sudah mapan? Apa iya investasi cuma buat mereka yang sudah bekerja sekian lama? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalau udah ngomongin anak muda, yang aku pakai sampel adalah kalian yang kelahiran 1995-an ke atas. Karena di bawah tahun tersebut biasanya sudah tergolong dalam usia dewasa yang sudah menikah atau sudah dewasa dan tidak lagi berada dalam masa mencari jati diri dan arah hidup. Meskipun hal ini tidaklah mutlak, aku rasa mayoritas bisa kita simpulkan demikian. Anak-anak kelahiran tahun 95-an yang biasa disebut dengan generasi milenial dan Gen Z merupakan anak-anak yang dari usia dini sudah mengenal internet. Generasi termuda ini memiliki keingintahuan yang amat besar. Mereka cenderung ambisius dan punya target besar dalam hidupnya. Tidak sedikit yang memiliki ide-ide cemerlang, khususnya yang berhubungan dengan dunia digital. Namun di saat yang sama juga lebih suka melakukan banyak hal sendiri sesuai kemampuannya, mempertanyakan banyak hal termasuk otoritas dan aturan, serta agak mudah terdampak pada dinamisme kehidupan dunia digital. Karena sejak kecil terbiasa dengan adanya teknologi dan internet, mereka akan mudah sekali bimbang, ragu dan jenuh ketika tidak bisa memainkan gadget ataupun mengakses informasi lewat internet. Meski begitu, tidak sedikit anak muda yang berhasil memanfaatkan internet untuk menunjang aktivitas dan pekerjaannya. Bahkan, menghasilkan uang lewat platform sosial media yang sekali lagi terhubung ke internet. Meskipun sudah menjadi tajuk berita, investasi tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan anak muda saat ini. Investasi merupakan sebuah istilah yang menggambarkan rencana keuangan yang bisa kita buat untuk masa depan. Kita secara sadar menyisihkan sebagian uang kita untuk disimpan, diinvestasikan pada suatu instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan agar uang yang kita simpan dalam jangka waktu tertentu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dengan tujuan ini, kita membuat target, menyisihkan sebagian penghasilan kita dan membatasi keinginan berbelanja. Aku sendiri menyadari semenjak belajar tentang investasi, bukan hanya soal menyimpan uang kita, tetapi kita juga lebih tertata dalam melakukan pengeluaran. Jadi secara tidak langsung kita belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Investasi juga tidak melulu tentang dana pensiun loh. Kalian bisa membuat target keuangan untuk berbagai hal. Menggunakan skema investasi berdasarkan jangka waktu tertentu. Dengan begitu, target keuangan yang ingin kalian capai akan lebih jelas dan terencana. Tapi nih, di era yang modern kayak gini sekarang, untuk bisa investasi udah nggak kayak dulu lagi. Kalau kita tarik 10 tahun ke belakang, anak-anak yang masih belasan atau awal 20 tahun, kayaknya nggak terbayang tuh buat investasi. Karena pada masa itu, pilihan untuk investasi masih sedikit. Informasi soal investasi pun juga terbatas. Jauh berbeda dengan sekarang di mana investasi bisa kalian lakukan kapan saja dan di mana saja lewat gadget pintar kalian. Modal untuk mulai investasi juga tidak lagi sebesar dulu. Bahkan saat ini kalian bisa mulai investasi hanya dengan Rp10.000 saja. Jika kalian belum tahu tentang investasi yang hanya perlu modal Rp10.000 aja, nanti aku kasih linknya di deskripsi di bawah. Dengan semua kondisi yang sudah aku bahas sebelumnya, di mana anak muda generasi sekarang bisa punya karir, pekerjaan, dan penghasilan dari berbagai sektor. Kok bisa sih nggak tertarik untuk mulai berinvestasi ataupun membuat rencana keuangan masa depannya sendiri? Tidak terlalu memikirkan investasi. Meskipun memiliki literasi keuangan yang lebih baik, tidak selalu membuat keputusan tentang finansial menjadi 100% baik. Tidak sedikit yang masih belum terlalu memikirkan tentang kemungkinan di masa depan, baik secara finansial maupun non-finansial untuk masa depan yang lebih baik. Kebanyakan anak muda yang tidak terlalu memikirkan investasi ini biasanya merasa cukup akan apa yang bisa dimiliki sekarang. Kurang paham atau tidak mau mencari informasi tentang investasi. Meski dikelilingi akses informasi terkait investasi,
tidak sedikit yang masih enggan untuk benar-benar mempelajarinya. Ada yang merasa kekurangan waktu, kurang paham dengan istilah-istilahnya, atau kurang memiliki minat tentang personal finance. Belum lagi dengan banyaknya berita negatif tentang investasi bodong, membuat anak muda juga kian ragu untuk berinvestasi. Masih konsumtif, sebagaimana sifat anak muda yang mengikuti zaman, segala macam hal yang modern dan dianggap keren akan begitu menarik untuk dimiliki. Sayangnya kebanyakan merupakan hal yang konsumtif atau nilainya terus berkurang dengan berjalannya waktu. Belum lagi kebiasaan untuk nongkrong, belanja-belanja barang terbaru, jajanan kekinian, dan mode fashion terbaru. Misalkan ketika Air Jordan booming dan dianggap sebagai sebuah benda fashion karena dipakai oleh banyak artis dan atlet ternama. Banyak sekali anak muda yang rela untuk membeli sepatu tersebut bahkan di atas harga pasar karena stoknya hanya sedikit. Penghasilan sedikit, upah minim atau kurang. Meskipun banyak profesi baru yang muncul dengan perkembangan zaman, nyatanya tidak semua pekerjaan ini bisa langsung berhasil dan memberikan penghasilan yang besar. Ketika bicara dunia kerja, tentu kita sebagai pemula akan mulai dari bawah dan mendapatkan penghasilan yang tidak terlalu besar. Dan selama bekerja tentunya kita tidak akan bisa lepas dari pengeluaran rutin. Bila jumlah penghasilan yang kita peroleh bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan rutin kita, jangankan untuk investasi dan menabung, bisa jadi kita tidak memiliki dana darurat sama sekali. Menjadi bagian dari generasi sandwich, tentu saja tidak ada anak muda yang mau menjadi bagian dari kondisi ini. Namun kadang hidup berkata lain dan beberapa dari kita mendapati kondisi harus bekerja, menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi orang tua dan adik. Belum lagi kalau sudah menikah, beban yang dipikul semakin besar. Terbiasa dengan hal instan. Generasi yang terbiasa dengan hal instan sepertinya akan susah untuk menerima bahwa ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk bisa berhasil. Contoh paling sederhana, jika kalian ingin mencari informasi tentang tugas ataupun hal-hal lain, dengan adanya teknologi, tidak ada lagi pergi ke perpustakaan untuk membaca lewat buku ataupun bertanya kepada pengajar ataupun orang yang lebih paham tentang hal yang dicari. Tidak jarang kita memilih untuk memesan makanan cepat saji seperti KFC, McD, ketimbang memilih untuk memasak sendiri di rumah. Dengan alasan lebih cepat, tidak ribet, dan tidak harus memperhitungkan segala sesuatunya sendiri. Apakah anak muda perlu investasi? Kalau kalian perhatikan pada kurva ini, semakin awal kalian melakukan investasi, maka uang yang kalian sisihkan akan semakin sedikit. Selain itu, dalam berinvestasi sedini mungkin, kalian akan lebih mudah dalam mengelola keuangan kalian. Jika kalian lihat kurva yang di kanan, itu adalah kurva penghasil, di mana seharusnya semakin umur bertambah, maka penghasilan juga akan ikut bertambah. Artinya, semakin bertambah umur kita yang dibarengi dengan penambahan penghasilan, maka persentase investasi kita akan mengecil. Catatannya, jika kita sudah melakukan investasi sejak dini. Aku yakin kalian tidak mau menjadi generasi sandwich, apalagi anak kalian. Maka dari itu, mempersiapkan uang untuk masa depan sangat penting. Selain kalian investasi di keuangan, aku harap kalian juga investasi ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan secara umum ataupun yang spesifik, yang kiranya bisa membantu kalian dalam meningkatkan karir, membuka peluang kerja, dan kesempatan untuk menambah income, ataupun sekedar menambah wawasan yang nantinya bisa kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang aku sampaikan tadi, bukan berarti aku ingin membuat kalian harus menyisihkan banyak uang kalian untuk melakukan investasi. Tapi lebih ke arah belajar konsisten dalam melakukan pengelolaan keuangan sejak dini dan ikut membantu mengurangi generasi sandwich ke depannya. Yang aku salut dari anak muda Indonesia adalah berdasarkan data OJK dari 2019 sampai 2021, angka investor di pasar modal meningkat dari 2,6 juta menjadi 6 juta. Dan kebanyakan di antaranya adalah anak muda. Bila mengacu pada statistik ini, tentunya kita tidak bisa bilang bahwa anak muda sama sekali tidak tertarik untuk investasi.
Bahkan selama masa pandemi, topik terkait investasi, cara mencari uang dari rumah malah mendominasi dan hampir selalu dibicarakan. Artinya, kesadaran akan investasi sudah mulai tumbuh dari berbagai kalangan umur. Perubahan pola pikir anak muda yang dahulu selalu menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif menuju kestabilan finansial lewat investasi dan literasi keuangan yang baik tentunya harus kita dukung dan percepat prosesnya. Agar semakin banyak anak muda yang tahu literasi keuangan dan memahami pengelolaan keuangan pribadi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian mau mempelajari mengelola keuangan dengan lebih baik dan bisa mencapai apa yang kalian impikan. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.